Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhaza min maqami Ibrahim musalla wa faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila wa ja'alahu min arkanil islami rukna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil mubarakil azim sahibil ghuril muhajjalin man ismuhu maktubun wa masyhurun indal masyriqaini wal maghribain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fayaqulullahu jalla jalaluhu al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, hadir bersama kita Ustaz Haji Madali, Ustaz Dr. Andes Haji Muslim Muslih, Ustaz Syukri, dan para asatizah yang lainnya, Ustaz Ansari, dan saya punya ipar Ustaz Haji Nur Sawaluddin, serta para asatizah yang apabila tidak kami sebutkan, percayalah sedikit pun tidak pernah mengulang takzim dan mahabbah kami kepada mereka semua. Kita berdoa mudah-mudahan para asatizah kita senantiasa diberikan keberkahan, berkah ilmu, berkah harta benda, berkah kesehatan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah walimatus safar lil hajj yang saya hormati, dan wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Amsori beserta Ibu yang insyaallah mendapat izin Allah diundang untuk ke Mekah dan ke Madinah untuk berhaji dan berumrah serta berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam satu cerita pendek, sahabat Umar ibn Khattab ketika hendak safar, hendak berangkat dari Madinah ke Mekah, beliau sawan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka pamitan dan minta didoakan. Ini yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaliknya pun mengucapkan satu permohonan kepada sahabat Umar ibn Khattab. Beliau katakan, la tansani ya ukhayya bi du'aika. Wahai saudaraku yang sangat aku sayang, sahabat yang aku sangat cinta, jangan engkau lupakan aku ketika kamu berdoa. Jadi kata Nabi, sisipkan juga doa untuk aku waktu kamu berdoa. Dan atas dasar cerita pendek inilah maka para ulama membuat satu acara untuk orang-orang yang ingin safar, bukan haji saja, safar apapun yang mubah, yang sunnah, apalagi yang wajib, untuk melakukan acara semacam ini. Jadi bukan tanpa dasar. Kalau sahabat Umar pamitan, kemudian Nabi pun minta didoakan dalam perjalanan sahabat Umar dan dalam rangka berada di Mekah Al-Mukarramah. Oleh karenanya kita juga begitu. Datang ke sini kita ngedoain Bang Amsori beserta istrinya, kita doain. Dan kalau lihat dari konteks hadis tadi sih, memang yang paling bagus Bang Amsori yang datang ke rumah kita satu-satu, tok tok tok, assalamualaikum, iya, salam, iya, masuk ngobrol. Satu rumah 10 menit, ada 300 rumah, habis tuh waktu buat datang begitu aja. Walaupun bagusnya begitu emang, iya. Ya apa iya, dah cuma 2 menit, gue pengen pergi nih, assalamualaikum nih, kagak bisa, datang duduk dulu gitu ya, minta maaf.
biar supaya maknanya kena, caranya diubah semacam ini. Kita yang diundang, habis diundang kemudian diminta maaf. Tadi seperti yang disampaikan oleh saya punya ipar Ustaz Yunus Sawaluddin dalam rangka minta didoakan. Ikhlas Bapak doain? Ikhlas? Alhamdulillah, mudah-mudahan akan didengar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Bang Amsari beserta istri jangan lupain juga kita ngedoain nih, doain juga di sono. Di tempat-tempat yang mustajab ya. Udah pokoknya doanya total jenderal dah, jangan sebutin satu-satu kelamaan. Lagi juga daftar hadir kagak ada tadi di situ itu. Doain ya Allah yang datang waktu Haflatul Wada wal Musafa di rumah saya. Tolong ya Allah berikan kesempatan mereka biar bisa seperti saya haji dan umrah serta ziarah. Kira-kira mau kagak didoain begitu tuh? Oh, mau banget, bukan sekedar mau ya, tapi mau banget gitu ya. Begitu kira-kira ya. Jadi ada di situ saling mendoakan. Para hadirin sekalian, diperkuat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza arada ahadukum safaran falyuwadi ikhwanah. Kalau memang kamu mau pergi menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang mubah, yang sunnah, apalagi yang wajib kayak haji pertama ini, falyuwadi ikhwanah, pamitan dulu kepada saudara-saudaranya. Jangan pengen pergi haji nggak ketahuan juntrungannya, pergi aja berturu-turu, dipanggil apa tuh gokar, dipanggil apa lagi grab car gitu, taksi, berangkat aja gitu. Itu tidak pernah diajarkan kayak gitu. Pamitan dulu biar pada tahu kita mau berangkat. Untuk apa sih kita pamitan? Duit kita yang setor kita, badan kita bawa, kenapa harus pamitan? Fa innallaha ja'ilun fi du'aihimul khaira. Karena doa yang disampaikan oleh orang yang kita pamit kepadanya itu nanti akan menjelma menjadi kebaikan-kebaikan buat kita, menjadi keberkahan buat kita. Karena para hadirin, kita ini pengen ke tanah suci, pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, maka kita juga harus suci. Kesalahan kita kepada Allah kita upayakan dengan banyak istighfar. Makanya ada istikharah buat pelaksanaan ibadah haji, ada tuh salat istikharahnya. Habib Usman bikin tuh langsung. Doa kita kepada Allah biar supaya kesalahan yang ada pada kita di sini juga Allah Ta'ala ampunin dan bersihkan, sehingga nanti kita ke sana udah dosa kita tidak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada sesama manusia kalau ada kesalahan, ada ketersinggungan, kemudian barangkali ada yang kita pernah sakiti dan zolimin, minta maaf dulu kepada saudara-saudara kita. Minta maaf. Kalau emang kita punya utang, bayarin utang kita. Kita bayar utang kita. Ini dalam rangka kita mensucikan diri kita karena kita mau pergi ke tempat yang suci, melihat Ka'bah yang suci, berada di Arafah yang suci, berada di Muzdalifah yang suci, berada di Minah yang suci. Dan nanti pun setelah pelaksanaan haji dan umrah selesai, kita harus menuju tempat yang suci berikutnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Nah, kalau kita ke sana dalam keadaan kotor, maka tidak mustahil apa yang pernah kita lakukan dosa di sini, di sono Allah Ta'ala bakal balas. Makanya ada yang bilang gitu untuk ketakutan pergi haji. Karena dia dulu pernah mukul orang, dia kagak minta maaf, di sono sangkan-sangkan ada kepelan orang mendarat di mukanya. Gitu. Ketimpuk lah, mungkin lu pernah nimpuk orang kali kayak gitu ya. Jadi insya Allah kalau udah di sini kita bersihin, nggak ada tuh masalah-masalah ganjalan-ganjalan di sana. Karena Nabi itu kan shodiqul masduq. Nabi itu adalah makhluk yang paling benar dan kebenarannya diakui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau katakan fa innallaha ja'ilun fi du'aihimul khaira wa fi riwayah fi du'aimul barakah, sudah barang tentu akan nyata dan benar tuh ya. Nih jadi benar nih Bang Amsari melakukan semacam ini,
bukan sekedar arahan ulama tanpa dalil, tetapi ada dalilnya semacam itu. Tadi itu antara sahabat Umar dengan Nabi, kemudian diperkuat dengan sunnah kauliyah Nabi. Iza arada ahaduhum safaran paliwadi ikhwanah fa innallaha ja'ilun fi du'aihimul khaira. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, terkait dengan masalah ibadat haji itu diantaranya ada firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Pelaksanaan ibadat haji itu dilaksanakan pada beberapa bulan tertentu, tidak sembarangan bulannya. Apa itu Ashhurum Ma'lumat? Dari mulai 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Ya. 9 Zulhijjah itu ya. Dari mulai 1 Syawal udah mulai tuh Ashhurun Ma'lumat gitu. Jadi kalau orang pengen melaksanakan ibadat haji, kalau yang mereka haji ifrad barangkali dia sampai di sana 15 Syawal udah niat jadi. Atau haji tamattu, Syawal pertengahan sampai di umroh dulu, namanya haji juga udah jadi namanya haji. Haji kan ada 3 macam. Ada namanya ifrad, tamattu, ada namanya qiran. Bahkan ada namanya haji mutlak. Haji mutlak. Dia pokoknya kalau dia kuat dia jadiin ifrad, kalau kagak jadiin tamattu gitu, kira ada haji mutlak gitu. Ada lagi haji muqayyad. Haji muqayyad itu dia niatnya saya niat ihram haji seperti Zaid gitu. Ada tuh kayak gitu. Jadi saya niat ihram haji seperti Zaid, mungkin Zaid ulamanya kali kiainya. Nanti begitu pas ketemu kiainya di sana, kalau kiainya tamattu jadi tamattu, kalau kiainya ifrad jadi ifrad, kira-kira semacam itu. Nah, itu dimulainya. Yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan berakhir kemudian disusul Syawal. Ternyata ada rahasia tersendiri. Untuk orang-orang yang udah siap melaksanakan ibadat haji dan nomornya itu masuk pada saat itu, pada tahun itu, maka Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa sekali buat dia, lebih istimewa dari orang-orang yang kagak mau haji. Apa istimewanya? Karena Ramadan itu ibarat dia di karantina tuh. Ibarat dia itu mendapat didikan-didikan dalam rangka nanti yang bisa diamalkan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu. Karena kalau kita waktu Ramadan kan kita luar biasa kesabaran kita tuh. Iya, lebih tinggi kesabaran kita di Ramadan daripada di bulan lain. Coba pikirin dah, perhatiin. Ada orang galak bener, Ramadan mah kurang galaknya. Iya, yang suka ngomel melulu Ramadan juga. Apalagi ada yang ingetin, oh puasa gitu, iya udah nggak jadi gitu. Kesabaran itu dididik pada waktu Ramadan. Karena memang Ramadan itu adalah syahrus sabri, bulan untuk melatih kesabaran. Nah ini kalau sudah 1 bulan, kemudian benar-benar dihayati, diamalkan, kemudian dijadikan kebiasaan, dibawa kepada pelaksanaan ibadat haji, itu dia udah punya proses kesabaran yang sangat luar biasa itu. Kesabaran. Keikhlasan juga pada waktu Ramadan kita dididik bagaimana ibadat puasa itu memang harus ikhlas. Karena pada bulan Ramadan kalau kita pengen sombong-sombong, kita pengen ria, apa yang mau diriain orang semuanya bareng-bareng puasa. Kecuali kita sedekah, yang lain kagak sedekah, boleh kita jadi. Nah, nih gua sedekah lu kagak. Nah, kalau puasa pengen disombong-sombongin, pengen dipamer-pamerin, ya kagak bisa. Karena semuanya juga pada puasa. Dan ini latihan buat jamaah haji, kalau dia benar-benar memperhatikan nilai-nilai puasa, bahwa dalam puasa itu memang mendidik dia ikhlas, nanti pada waktu haji juga harus ikhlas. Ya. Coba waktu Ramadan itu, ya Allah, dekatnya kita kepada Allah luar biasa. Dekat kita kepada Allah luar biasa. Sembahyang yang 5 waktu hampir-hampir semuanya kita sholat dengan berjamaah. Itu pada bulan Ramadan. Ya habis jam 12 kita mau makan juga, makan apa? Udah setengah 12 sudah sampai ke musola. Gitu. Pokoknya kerjaan kita udah luar biasa. Siangnya kita ibadat, malamnya kita
ibadat. Nah, orang-orang yang pengen melaksanakan haji dan umroh, kalau itu menjadi proses pembentukan kepribadian yang begitu tuh, nanti juga dia akan terbiasa di sana untuk meningkatkan ibadat. Biar nilai Ramadan masuk kepada ashhurun maklumat itu. Pada waktu Ramadan Al-Quran kita baca dari mulai Alhamdulillah sampai An-Nas terus 30 juz. Ada yang hatam 2 kali, 3 kali. Nah, nanti ditularin tuh di sono. Kalau pada Ramadan kita bisa begitu, di sono juga bisa begitu. Untuk mengkhatamkan Al-Quran. Gitu. Pada waktu Ramadan kita itu sholat sunnahnya banyak, di sono begitu juga. Laksanakan ibadat-ibadat itu. Karena para hadirin kesempatan yang sangat luar biasa, dan kesempatan itu barangkali tidak berulang 2-3 kali. Kita khawatir bahwa haji yang kita lakukan itu haji yang memang pertama untuk yang terakhir. Makanya harus dimanfaatkan. Ditambah lagi ibadat-ibadat yang memang menjadi kebiasaan Ramadan kemudian kita bawa terus ke sana, itu pahalanya diganjar sangat luar biasa. Kalau kita khotam Al-Quran di Mekah sekali sama khotam di Musolah At-Taqwa 100.000 kali. Doer bibir kita khotam 100.000 kali. Meniran kita punya mulut itu. Tapi cukup di sana kita sekali khotmul Quran, itu pahalanya 100.000 kali. Kita sholat 1 rakaat di sana dibandingkan dengan di Musolah At-Taqwa 100.000 kali masih lebih bagus di sana. Makanya kebiasaan-kebiasaan Ramadan bagi yang ingin melaksanakan ibadat haji terus kalau bisa dipupuk, terus kasih pupuk gitu. Nanti ditularkan pada waktu berada di Mekah dan di Madinah. Kalau di Madinah itu lebih sedikit. Di sana cuma 1.000. Ya, kalau misalnya ada orang khatmul Quran di Madinah 1 kali sama seperti dia itu khatmul Quran di sini 1.000 kali gitu ya. Kalau di Mekah luar biasa 100.000 kali. Pikir-pikir mah kalau udah kaitan dengan pahala akhirat kita keluarin duit 50 juta, 60 juta, kagak ada papenya itu, enggak ada papenya. Dibandingkan dengan pahala yang kita gondol dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tibang 60 70 mah. Apalagi Nabi jamin dengan satu sabdanya tadi dibacakan oleh Ustaz Hindus Saludin, al-hujjaj wal umar wabdullah. Jamaah haji, jamaah umroh itu tetamu-tetamunya Allah. Insa'alu u'tu. Kalau dia minta apapun bakal dikasih sama Allah Ta'ala. Makanya jangan doa sembarangan di sana. Benar apa kagak? Apa cuman anekdot doang, saya nggak tahu juga. Ada orang pergi bawa bini 2, bini muda sama bini tua. Bini mudanya doa di depan Ka'bah, ya Allah nanti pulang haji tolong bini yang satu diceraiin biar saya aja. Yang satu doa sama kebetulan, tolong yang satu biar diceraiin biar saya aja. Alhamdulillah dua-duanya diterima sama Allah Ta'ala tuh. Begitu pulang jadi duren tuh laki, tahu duren? Udah keren ya. Ya udah balik nama, udah dua-duanya disingkirin dapat lagi yang latur gitu. Insya Allah tuh. Wa inda'au ustujibu, kalau mereka berdoa bakal diterima. Makanya harus hati-hati berdoa. Doakan yang baik-baik buat keluarga kita, masyarakat kita, negara kita gitu ya. Buat kita juga. Nah, wa in anfaku ukhlifa alaihim, kalau dia keluarkan biaya haji untuk umrah, untuk berziarah kepada Nabi, bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat pahala di sana luar biasa, maka kecil duit yang kita keluarkan itu. Apalagi insya Allah nih Bang Amsori begitu pas pulang, dapat lagi rezeki yang lebih dari apa yang dikeluarkan. Insya Allah ya kita. Para hadirin, termasuk nanti saya berharap di sana itu jamaah bisa melaksanakan puasa lah. Puasa ya, kalau misalnya sebulan di Mekah itu barangkali bisa 8 kali atau 6 kali gitu ya.
puasa. Kemudian khatmul Quran. Kalau di Madinah itu perbanyak innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Banyakin salawat. Karena kalau kita bersalawat di sini, ini sampainya lewat malaikat. Malaikat bawa kepada Nabi, dibilang ya Rasul, umat kamu tuh yang ada di kampung baru baca salawat. Nah, kata Nabi, ya saya terima. Tapi kalau di sana emang nabinya di situ memang kuburannya jedog di situ, ketika baca salawat, udah langsung Nabi kita dengar apa yang kita ucapkan. Nah ini makanya banyakin salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-hajju asyhurun ma'lumat. Kemudian dikaitkan dengan masalah Ramadan, diharapkan apa yang dilaksanakan Ramadan yang baik-baik terus bisa dilanjutkan pada waktu melaksanakan ibadat haji. Jangan kita itu di sana tidur terus. Bagi waktu, kapan waktu tidur, kapan ibadat, kapan waktu istirahat gitu ya. Harus di planning dari sekarang, harus di planning. Kemudian kata Allah, faman farada fihinal hajja. Siapa orang yang sudah berihram haji dalam rangka dia meraih kemabruran haji, pala rofasa. Jangan berbuat ropas. Ropas itu artinya jima. Melakukan hubungan antara suami istri. Kalau udah nawaitul hajja wa haramtu bihi atau nawaitul umrah wa haramtu biha, maka di situ sudah diantaranya tidak boleh melakukan jima. Bahkan kalau dia melakukan jima itu nanti dia kena dam yang sangat berat itu, dia harus membeli onta. Itu ya, itu. Jadi berat sekali ya. Jadi ini diantaranya. Dan termasuk muqaddimah jima. Peluk-pelukan, cium-ciuman. Tapi insya Allah si Bang Amsori mah udah kagak kali. Atau kagak beda, kita nggak tahu juga namanya orang gitu ya. Iya. Yang muda-muda tuh sangat dikhawatirkan. Dipesan benar tuh kalau lagi ihram. Nanti kalau udah tahallul mah boleh. Orang kan kebanyakan punya pengertian kalau di sana udah kagak boleh aja. 40 hari kita kagak nyobain sama sekali. Ya nyut-nyutan juga pala. Itu. Iya. Yang waktu ihram aja kagak boleh, kalau udah tahallul mah boleh. Makanya nanti tuh tolong Ustaz Sauluddin itu, di sana ada yang namanya apa namanya? Kamar berkah. Iya, disediain kamar berkah, disewain. Ada yang 300 real, ada yang 250 real gitu. Ada kamar mandinya itu. Kan kagak enak juga begitu pas kita keluar dari situ kita nyengir-nyengir aja gitu, kagak enak juga. Ya. Diatur dah, misalnya di hotel gitu diatur sama teman-teman ya, lo beli akik kayak di sono yang jauhan dikit gitu, beli tasbih kan yang banyakan gitu, yang lamaan. Itu ya. Ropas nggak boleh memang pada waktu ihram, tetapi ketika udah tahallul itu diperbolehkan juga walaupun di Haramain Mekah dan Madinah itu ya. Ropas. Termasuk muqaddimahnya. Wala pusuka, kalau yang ropas insya Allah banyak orang yang bisa menghindari, insya Allah banyak. Tapi wala pusuka ini yang sangat sulit untuk mencapai kemabruran haji ini, jangan melakukan pusuk maksiat. Maksiat. Baik maksiat yang keluar dari mulut kita, dari mata kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Kemaksiatan itu jangan sampai dilaksanakan. Pusuk itu ya. Jahilin orang. Kalau zaman dulu itu termasuk pusuk juga tuh. Kalau dulu kan zaman dulu kalau kamar mandi tuh buat ada 4 kamar atau 5 kamar mandi 1. Ntar orang udah pada ambil botol aqua tuh, mereka masing-masing isi tuh buat dia cebok, buat dia mandi botol aqua. Orang udah boleh ngisi, dia yang ambil umpamanya gitu. Itu namanya pusuk gitu ya. Di antaranya itu ya. Ini jangan dilakukan pusuk gitu. Wala jidala, jangan melakukan jidal, berantem omong. Tuh berantem omong itu lagi waktu ihram jangan. Di sono sangat mungkin kita itu berantem omong. Bisa jadi laki bini berantem omong, bisa jadi antar teman berantem omong, bisa jadi antar bangsa dan negara berantem omong. Enggak boleh.
ini untuk menjaga kemakbruran haji. Makanya tadi perlu kesabaran, banyakin kesabaran di sana. Hatta masalah agama untuk berdebat jangan pada waktu ihram. Allah yarham Kiai Musafir Hazami ketika di Arafah melakukan sholat tamam, tidak qasar. Di Arafah kan di sana ada yang qasar, ada yang tamam, ada yang semuanya 4-4, ada yang semuanya 2-2 waktu wukuf. Ada seorang kiai bilang, di mana dalilnya lu tamam, katanya. Mulai Hazami kaget terpancing. Terus aja dilaksanakan. Kata beliau, kalau di Jakarta sih gue bikin keluar keringat dingin tuh orang, katanya gitu kalau di Jakarta. Jadi ketika kita waktu ihram haji itu jangan dah. Maka di sana laksanakanlah apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan kita itu melihat kepada ibadat-ibadat yang lain. Jangan juga nyala-nyalain. Pokoknya masing-masing aja dah di sana. Karena nggak boleh jidal. Nah kalau jidal masalah agama aja kagak boleh, apalagi masalah yang sepele tuh. Ya berantem gara-gara ini, gara-gara itu ya. Makanya watawasobil haqi watawasobis sob itu. Bil haj, pada waktu pelaksanaan ibadat haji. Nah kalau sudah ini bisa dihindari, tidak dia melakukan ropas, tidak dia melakukan pusuk, tidak dia melakukan jidal, insya Allah apa yang diberikan satu ta'rif oleh para ulama, apa itu haji mabrur? Ma la yukhalituhu ismun, itu haji yang mabrur. Haji mabrur itu artinya pada waktu pelaksanaannya di sana tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Mana dosa itu? Dan tadi wala fusuqa wala jidala fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahkan Rasul mengatakan siapa orang yang melaksanakan haji, dia tidak rafas, dia tidak fusuk, dia tidak jidal, maka dia pulang pada waktu selesai ibadat haji kayauma waladatu ummu, atau kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummu, dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itu catatannya, jangan ropas, jangan pusuk, jangan jidal. Itu definisi haji mabrur kayak gitu. Bagaimana kelanjutannya haji mabrur? Dijelaskan para ulama di antara tanda haji mabrur bahwa keadaan kebaikan orang yang melakukannya itu lebih bagus daripada sebelum dia haji itu, ya. Jadi amalan-amalannya lebih bagus sebelum dia haji. Kalau dulu kagak pernah ngaji, begitu pas pulang haji ngaji. Kalau dulu kagak pernah sholat jamaah, begitu pas pulang haji jamaah. Dulu belum haji mah kalau ada arisan kagak pernah datang tuh arisan keluarga. Begitu pas dia pulang haji, dia datang arisan keluarga. Tapi jangan sebentar doang, seterusnya itu ya. Jadi di antara tandanya haji yang mabrur itu bahwa amalannya lebih bagus daripada sebelum dia melaksanakan ibadat. Ternyata kalau ukurannya semacam ini nih, kalau berdasarkan ukuran semacam itu, ternyata haji mabrur itu susah juga meraihnya. Susah. Ada orang yang pergi haji begitu pas sampai daerahnya bukan pergi haji, haji pergi. Iya, beda tuh pergi haji sama haji pergi. Iya, dulu kagak kesetanan, begitu pas pulang haji kesetanan dia kerjaannya. Dulu kagak pernah judi, begitu pas haji judi dia. Ya, ngeseng dia, itu namanya haji pergi, itu yang kayak gitu. Ya, haji mabrur. Ya kita doakan nih, mudah-mudahan tuan rumah ini dia bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti begitu pulang juga dia bisa jaga rawat hajinya. Amin ya rabbal. Kemudian yang terakhir barangkali Rasul pernah bersabda birrul hajj. Tandanya haji itu mabrur kata Rasulullah itu katanya thayyibul kalam. Jadi kalau udah pulang haji ngomongnya enak didengarnya gitu. Ngomongnya lembut gitu. Yang tadi ngomong nyelekit suka nyakitin udah kagak lagi. Yang tadi ngomongnya kasar jadi halus. Yang tadi ngomongnya gede jadi kecil kira-kira. Itu diantaranya thayyibul kalam. Ya, jadi kalau ada orang pulang haji masih ngomel-ngomel juga, Haji, kalau kita kagak mabrur kita digamparin kali kita itu. Pak Haji ingat ya, haji mabrur itu tanda tanya. Wa it'amut ta'am, peduli kepada masyarakat dengan memberikan makanan bagi orang yang memerlukan. Itu diantaranya tentang kemabruran haji yang
berikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para hadirin memang kalau kita haji dengan biaya begitu banyak ya, kemudian di tetangga kita, saudara kita itu ada yang kelaparan, ini satu hal yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Makanya dulu pernah kejadian nih, Allah yarham Kyai Jalin kami dicerita. Pada waktu di Arafah wukuf ada suara bilang, kamu yang wukuf tahun ini semuanya hajinya mardudun, ditolak, la yuqbalu katanya hajinya. Ada suara semacam itu. Kemudian begitu pas kagak lama datang lagi suara, kamu yang wukuf hari ini tahun ini semuanya haji kamu diterima. Lah berubah pelin-pelan. Ternyata rahasianya kata Kyai Jalin Kamidi, ada seseorang yang pengen berangkat haji, dia udah siap duitnya, dulu kan nyetor, pengen berangkat baru nyetor dulu, duit masih di rumah kan, nggak kayak sekarang berapa, 17 tahun kita udah serahin. Kalau dulu nggak, orang udah di pondok gede kita nyetor masih bisa dulu, zaman dulu. Jadi ceritanya itu orang udah siap pengen berangkat haji, kemudian ada tetangganya sakit memerlukan biaya, akhirnya dia ikhlaskan tidak jadi berangkat haji, itu biaya dikasih kepada tetangganya untuk berobat. Lantaran itu kata Allah, justru ini yang mabrur kata Allah. Dengan sebab orang ini maka kamu semua mendapat pertolongan Allah, haji kamu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya it'amut ta'am diantaranya, memberi makan, memberi bantuan kepada orang lain ya. Rasanya kita susah banget kalau begitu tuh. Kita udah ngumpulin bertahun-tahun lagi pengen setor, kita ke Kandepak ada saudara kita datang, gue perlu duit nih, bini gue pengen operasi, emang berapa? 25.500.000 lah, sama banget, amin gue pengen bawa ke sono 25.500.000. Rasa-rasanya kita berat kan segitu. Padahal justru di situ rahasianya Allah memberikan kemabrurannya. Ya. Ini saja barangkali dapat saya sampaikan. Masalah manasik tidak lagi saya bicarakan. Yang penting nanti manasik juga akan dipandu oleh saudara saya, adik ipar saya ini, dan juga nanti insya Allah pelaksanaannya akan lancar mudah-mudahan, dan mudah-mudahan apa yang dipelajari terus diingat untuk pelaksanaan haji dan umrah setelah ziarah. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.